Pengakuan kakak kelas SMA soal kematian Arya Daru, yakini dibunuh dan pelakunya profesional. Kematian diplomat muda, Arya Daru Pangayunan, 39, masih belum menemui titik terang yang jelas. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat yang ingin tahu endingnya seperti apa. Kakak kelas korban sewaktu SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pun bersuara mengenai kematian adik kelasnya itu. Hal itu terungkap dari status di Instagramnya. Tribun Jakarta diizinkan untuk mengutip statusnya, tetapi dirinya tak ingin diungkap identitasnya. Ia mengenal sosok Arya Daru sejak bergabung di sebuah organisasi di SMA. Almarhum Arya Daru Pangayunan adik kelasku di Smamuhi, Jogja. Aku pernah satu divisi di PRIRMSM aku. Setara OSIS, di mana aku kabitnya, dia anggotaku, tulisnya. Arya juga dikenal sebagai sosok yang aktif di grup alumni. Belakangan ini, Arya ikut aktif menggalang dana ketika salah satu guru SMA-nya meninggal dunia. Arya juga dikenal sosok yang cerdas, jujur dan kompeten. Latar belakang keluarganya akademisi semua, pinter-pinter semua, katanya. Dia dan teman-teman SMA-nya bersaksi bahwa Arya Daru merupakan orang baik. Mereka juga tak percaya bahwa Daru meninggal karena bunuh diri. Kami nggak akan percaya kalau setelah ini ada berita bahwa ini kriminalitas biasa atau bunuh diri, pasti berita itu sengaja dipublis untuk pengalihan isu sebenarnya. Apalagi keluarganya sudah siap berkemas untuk akhir bulan ini akan ikut dia pindah tugas ke Finlandia. Jadi, kemungkinan untuk bunuh diri itu nihil. Di X dan Threads sudah ada yang nyebar isu bahwa penyebabnya fetis tertentu. No, jangan ngawur. Menurut kakak kelas Daru itu, pelakunya terbilang profesional sehingga bisa meninggalkan TKP dengan kondisi rapi dan bersih. Kondisi TKP terlalu rapi dan bersih untuk dikatakan kriminalitas biasa atau bundir. Siapapun yang melakukannya pasti profesional. Tolong diperhatikan saja bahwa riwayat kerja terakhirnya di Direktorat Perlindungan WNI yang banyak mengurus korban trafficking. Antara, dia tahu sesuatu, atau, dia bisa menghambat sesuatu, tulisnya. Kriminolog, Hanifah Hasna, melihat kematian alumnus Universitas UGM jurusan Hubungan Internasional tahun 2005 itu condong ke arah pembunuhan. Sangat memungkinkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, karena kita kan perlu melihat ya seberapa ketat dia melilitkan lakban ini. Diawali dari mana dulu, apakah dari kening, apakah dari leher, apakah dari dagu. Katanya seperti dikutip dari Metro TV News pada Kamis, 10 Juli 2025. Menurut Hanifah, penggunaan lakban sangat jarang sekali digunakan untuk kasus-kasus bunuh diri. Sebab, kata dia, korban akan menggunakan cara sangat cepat untuk mengakhiri hidupnya. Sementara kalau lakban dia harus menggunakan peralatan yang lebih lama, dia kehilangan nyawanya dan membutuhkan keterampilan khusus, ujarnya. Hanifah melihat ada dua kemungkinan dari penggunaan lakban di mulut terhadap korban.